Saudaraku, para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, perlu Anda camkan baik-baik dan Anda resapi baik-baik. Mulai saat ini dan seterusnya, katakan bahwa autisme bisa sembuh dengan mudah. Dan tanamkan pada jiwa Anda yang mengatakan dan meyakini bahwa autis bukan penyakit dan tidak bisa sembuh, yakinlah bahwa autis bisa sembuh dengan baik jika Anda mau untuk sembuh. Terkait dengan autisme, sangat banyak sekali orang berpendapat. Dulu orang mengatakan bahwa autisme bukan penyakit dan tidak diketahui obatnya, bahwa autisme adalah gangguan perkembangan. Dan banyak lagi pendapat-pendapat dan persepsi-persepsi yang mendefinisikan tentang autisme itu apa. Autisme disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Menurut National Institute of Neurological Disorder and Stroke, NINDS, autisme disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Walaupun mesti juga dikatakan bahwa penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terserang autisme. Saudaraku, bagaimanapun juga ilmu pengetahuan itu berkembang dan dinamis. Untuk saat ini, autisme disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD). Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada tiap penderita. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Ia merupakan kelainan perkembangan syaraf yang menyebabkan gangguan perilaku, gangguan pada perilaku, dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh National Institute of Neurological Disorder and Stroke, NINDS, bahwa autisme disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Saudaraku, beberapa molekul RNA berperan aktif dalam sel dengan mengkatalis reaksi biologis, mengendalikan ekspresi gen, dan mengendalikan ekspresi gen atau merasakan dan mengkomunikasikan tanggapan terhadap sinyal seluler. Salah satu dari proses aktif ini adalah sintesis protein, fungsi yang universal di mana molekul mRNA mengarahkan perakitan protein pada ribosom. Proses ini menggunakan molekul RNA transfer untuk memberikan asam amino ke ribosom, di mana RNA ribosomal kemudian menghubungkan asam amino bersama-sama untuk membentuk protein. Saudaraku, lalu kita mungkin bertanya, apa hubungan antara gen dengan DNA? Saudaraku, secara struktur, gen berada dalam DNA. DNA berada dalam kromosom. Kromosom berada dalam sel. Sel berada dalam jaringan, organ. Lalu terbentuklah organisme yang salah satu dari organisme tersebut dinamakan manusia. Salah satu contohnya terdapat pada mata. Mata disebut sebagai organ, di dalamnya terdapat jaringan retina, jadi dapat dikatakan bahwa retina mata kita ada sel, ada DNA, dan ada gen.
Pantaslah jika kita melihat sesuatu yang dilarang oleh agama akan menimbulkan kegalauan. Melihat gambar porno misalnya akan membuat perubahan dalam hidup kita. Efek negatifnya tidak hanya terjadi pada saat kita melihat gambar tersebut, namun akan terekam dalam hayalan dan membuat energi kita terkuras dengan selalu menghayalkan gambar tersebut yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan kita untuk berkarya dalam hidup ini. Belum lagi ketergantungan kita untuk melihat gambar tersebut yang akan menjadikannya candu dalam hidup. Ini menjadi sebuah bukti bagaimana gen-gen yang berada dalam retina akan mempengaruhi hidup kita. Tahukah kita bahwasanya seluruh manusia memiliki potensi gen yang 99% sama? Untuk itu saudaraku, khususnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, bahwa gen-gen yang berada di dalam DNA tubuh kita dan tubuh kita semuanya itu hanya akan aktif jika kita berusaha untuk mengaktifkannya. Dan banyak cara untuk kita bisa mengaktifkan gen-gen kita, dengan cara memberikan stimulasi gelombang ayat-ayat suci Al-Quran misalnya, dan banyak memberikan pengaruh untuk perubahan perilaku khususnya anak-anak berkebutuhan khusus kita. Seperti halnya yang telah berjalan di Tadabbur Center menggunakan metode terapi Banu, yaitu metode yang memberikan stimulasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan pengaruh gelombang ayat-ayat suci Al-Quran, dimulai dari gelombang beta, alfa, theta, delta, dan lain sebagainya, yang itu semuanya disesuaikan dengan apa yang ada pada diri anak berkebutuhan khusus tersebut. Sehingga apa yang kita install, program gelombang ayat-ayat suci Al-Quran yang kita masukkan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada diri anak tersebut. Maka dari itu tidak heran bahwa mayoritas anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sudah mencicipi terapi dengan menggunakan metode Banu di Tadabbur Center mendapatkan perubahan sangat besar, sehingga banyak yang bisa hafal Al-Quran, yang kemudian sudah tidak disebut autis lagi karena sudah terbebas dari masa lalunya. Maka dengan demikian sudah dipastikan bahwa Anda sudah kehilangan anak berkebutuhan khusus kesayangan Anda.